Karakter People, kita kembali lagi di acara Ngopi Tipis. Kali ini kita main-main nih di tempatnya Mbak Juli. Ya. Mbak Juli ini adalah seorang owner bisnis ya, owner bisnis dari Sarah Day Spa ya. Sarah Day Spa. Nah, ngomong-ngomong ini tempatnya kan enak banget nih. Aku tadi udah keliling room tour gitu ya. Ternyata itu kayak mirip-mirip dengan ada di area Ubud Bali nih kayaknya nih. Nah, ini keren banget nih konsep interiornya nih ya teman-teman. Nah, ngomong-ngomong ini tentang Mbak Juli itu kan sebagai owner bisnis di Sarah Day Spa ya. Iya. Itu boleh diceritain nggak nih ke teman-teman bahwa dulu sih Sarah Day Spa ini berdiri itu karena apa nih Mbak nih? Kebetulan nih. Oke. Sarah Day Spa sendiri sudah berdiri dari tahun 2014. Oke, ya. Jadi yang establish perusahaan ini adalah Pak Rizky sama Bu Sarah. Jadi Oke. namanya Sarah itu dari Bu Sarah dari Australia. Oh, dari Jadi Australia. ya Oke. couple dari Jogja sama Australia. Mereka apa namanya? Yang pertama kali membangun usaha ini. Ah, Nah, oke. tahun 2021 setelah adanya rumor COVID-19 itu, Ah, oke. mereka decide untuk pindah ke Australia. Oke. Pandemi ya waktu itu ya. Oke. Nah, ini kita ada koneksi dari kenalan kita di komunitas pembisnis di Jogja. Nah, kita ada potensi nih, kita lihat potensi bahwa bisnis ini mungkin bisa saya ambil alih dan kembangkan. Nah, pada tahun itu yang pertama lokasinya ada di Benteng di Jakal 9. KM 9 ya. Iya, Oke. di belakang Benteng itu. Nah, waktu itu awalnya struggle ya Mas, karena semua bisnis di bidang apapun Pasti runtuh ya, ya, pandemi ya, kita rata-rata. wah hancur-hancuran. Oke. Ibaratnya baru dapat kunci, karena kita kan juga belum tahu kan. Oke. Itu kita dengar berita-berita tentang pandemik itu masih ada di berita-berita yang rumor-rumor di Wuhan, China itu kan. Oh ya, oke. Jadi kita belum terdampak. Oke. Nah, tapi setelah kita udah bayar beberapa minggu, dapat kunci, langsung tutup 2 bulan. Oh, udah baru beli ya itu Iya, pada. baru beli. Udah. Tapi setelah berjalannya waktu, otomatis kita kan juga harus cari solusi. Nggak mungkin kita Oke, closing down terus-menerus kan. Nah, Oke. jadi kita coba untuk buka setiap weekend dari Jumat sampai Minggu. Oke. Nah, waktu itu kita staff itu cuma 5 orang Mas. Jadi semuanya kita gimana caranya untuk bisa masih berdiri lah ya. Oke. Ibaratnya masih bisa bernafas lah. Iya. Kalau untung itu kita nggak mikir lagi. Oke, yang penting ada perputaran ya Mbak ya. Ya, dari situ kita masih sabar dan akhirnya membaik. Kebetulan setelah satu tahunan kontraknya habis Mas. Kontrak tempat ya. Nah, Oke. tapi puji Tuhan kita cari-cari berbulan-bulan dapatlah tempat ini yang saya pikir bagus untuk spa karena ada view-nya sawah dan tempatnya masih sepi karena konsep Sarah Day Spa sendiri bukan hanya menjual treatment tapi juga ambience suasana biar tamu itu bisa rileks maksimal. Jadi nggak hanya pijat terus pulang. Nah, ini ngomong-ngomong nih Mbak ya, aku kan juga kurang terlalu mendalami di dunia kayak model treatment dan ini kan tak lihat kan beberapa di Google atau mungkin di jalan itu ada banyak tuh spa tuh atau mungkin treatment ya. Kayak misal contoh beberapa titik ada yang dia itu mentreatment untuk pijat capek misalkan. Nah, kalau untuk Sarah Day Spa sendiri ini kan selain dari suasananya ini kan bagus nih. Bisa buat healing, istilahnya datang saja menikmati suasana alamnya pun dan interiornya itu udah kayak relax gitu loh Mbak. Nah gimana tuh kira-kira kalau di Sarah Day Spa treatmentnya nih kira-kira? Nah inilah yang saya sebut Sarah Day Spa, it's not just a spa, bukan hanya spa, tetapi you're relaxing home. Jadi rumah relaksasimu. Jadi ketika tamu kesini itu ekspektasinya sudah lebih daripada hanya dipijat atau facial, tapi lebih ke
relaxation full day juga, karena treatment kita mulai dari 1 jam sampai 6 jam. Ada juga paket-paket panjang, full paket. Ada paket bride to be, calon manten, dan juga romantic couple untuk pasangan-pasangan. Oke ya Mbak ya. Berarti banyak paket ya. Iya, jadi itulah spesialnya saya di spa. Keunggulannya mungkin lebih ke suasana alamnya di sini mendukung ya Mbak. Terus memang didesain untuk kayak kembali ke rumah yang nyaman dan rileks ya. Jadi tamu datang itu udah ngerasa kayak feeling vibes-nya itu enak gitu loh ya, tenang. Dan juga treatment kita sendiri untuk produk kita masih menggunakan natural produk. Organic produk, dan juga treatment masih sangat tradisional. Nah, ini kan nyambung dengan kaitannya natural ya Mbak ya. Katanya itu kalau untuk healing ya, healing kan berkaitan dengan energi jiwa ya. Itu kalau masih memakai bahan-bahan yang tradisional atau natural, itu katanya lebih powerful ya Mbak ya. Iya, karena badan kita ini kan gimana ya, kalau terlalu banyak bahan-bahan yang di kimia itu nggak bagus ya Mas. Dan juga terutama tamu kita itu 80% orang dari luar negeri yang rata-rata sangat concern, sangat concern dengan bahan-bahan alami dan pastinya harus cocok dengan segala jenis kulit. Seperti itu. Berarti memang udah serasa di Ubud Bali nih Mbak, aku ngerasainnya. Iya, tapi di Jogja ini pengen tidur ya. Iya, rasanya itu kayak relax banget. Nah, ini ngomong-ngomong Mbak, dari Sarah Day Spa ini ya, ini kan tadi ada beberapa cerita bahwa perusahaannya itu istilahnya membeli ya dari pihak asing, take over ya, dari orang Australia ya Mbak ya. Nah, ini kan pelan-pelan udah mulai berkembang gede nih di Sarah Day Spa nih, alhamdulillah ya. Terus, nah, apakah ini kan aku lihat nih di halaman belakang itu ada view indah, panjang dan besar nih. Apakah itu hanya dimanfaatkan secara internal atau mungkin kalau ada pihak-pihak eksternal itu mau bekerja sama untuk apa itu bisa ya Mbak ya kira-kira? Nah kita ada juga halaman sama gazebo di belakang yang ada view sawahnya. Kita juga desain secluded ya. Jadi kalau dari depan itu kan nggak kelihatan ada halaman belakang. Nah ini kebetulan Mas, kita juga ada yoga 2 kali dalam seminggu. Kita juga bekerja sama dengan Mbak Manda Baskoro. Mbak Manda Beliau juga praktek energy healing, energy meditasi healer ya. di sini. Keren. Sudah masih sinkron dengan bisnis kita yang untuk kebahagiaan soul. Jiwa ya. Keren. Nah, Mbak, ini ngomong-ngomong, apakah dulu sebenarnya Mbak Juli itu juga salah satu menyukai hal-hal terkait energi jiwa atau yoga atau yang lain? Berangkatnya mungkin ini dari apa sih kok bisa sampai ada kepikiran bahwa aku akan menekuni bidang bisnis di wilayah ini gitu loh. Sebenarnya dari awal sih nggak ada planning Mas, cuma dulu saya pernah tinggal di Bali, aku kuliah di sana di perhotelan, di pariwisata selama 3 tahun. Jadi banyak luang waktu kan. Mau ngapain kan nggak mungkin nongkrong di kafe-kafe terus kan, capek juga ya kalau tinggal di sana. Jadi aku coba untuk cari kegiatan tuh. Nah akhirnya yang kegiatan positif salah satunya yoga. Nah dari situ aku menekuni yoga sekitar 3 tahun. Nah kemudian saya balik ke Jogja karena waktu itu saya ketemu calon suami waktu itu. Beliau sudah berbisnis di sini di bidang wisata juga, ada restoran. Nah di situ dengan berjalannya waktu kita berbincang kan, aku nih mau ngapain di Jogja. Kalau untuk kerja sama orang kan kadang harus full time ya, nggak ada waktu untuk keluarga. Jadi beliau menyarankan untuk cobalah cari bisnis. Nah kebetulan Sarah Day Spa sendiri waktu itu dijual. Momennya pas. Momennya pas, mungkin alam semesta sudah mempersiapkan ini. Dan sesuai sekali dengan bidang aku. Karena sebelum ada spa sendiri pun, minimal 1 kali dalam seminggu aku harus massage. I love massage. Dan
awalnya sih jalanin aja, kemudian belajar. Kemudian aku pikir-pikir di Jogja ini waktu itu ya, 3 tahun yang lalu itu yoga masih sangat rare. Minim ya? Iya, masih minim. Dan aku ngerasa kayak, oh gimana caranya aku bisa coba untuk membawa nih oleh-oleh dari Bali. Untuk memperkenalkan yoga juga ke komunitas di Yogyakarta ya. Soalnya kalau sekarang tuh malah saya lihat ya, termasuk kayak yoga, meditation atau healer soul gitu, malah jadi sudah kayak semacam kebutuhan ya Mbak ya. Peminatnya banyak banget sekarang ya, di era-era saat ini ya. Saat ini memang orang sudah ketika mereka jalan-jalan pasti mereka lebih cari ke persawahan, ke hutan, hiking. Jadi lagi vibing nih. Jadi kebetulan ya udah kita coba untuk memfasilitasi. Lebih ke kayak istilahnya itu menjembatani ya. Benar. Untuk menemukan jiwa energi yang soulnya itu pas dalam diri kita. Benar, karena hal ini sangat penting ya ketika kita udah sibuk dengan rutinitas kerja, terus kalau ada luang waktu kita harus kembali ke jiwa kita lagi. Benar sih itu Mbak. Soalnya biasanya kalau udah yang mereka itu terlalu sibuk itu kadang malah hanya pakai logika saja kan, juga nggak bagus buat jiwa ya. Kadang ya energi-energi seperti itu diperlukan. Badan kita, jiwa kita itu sudah selalu kita forsir ya setiap hari. Jadi kita juga harus memberikan appreciate ke tubuh kita bahwa kita tuh deserve untuk happy in and out. Jadi nggak cuma di luar tapi di dalam jiwa kita juga harus happy. Itu berarti parameternya dari rasa ya Mbak ya berarti ya. Oke. Nah itu yang tidak semua orang itu bisa dapatkan Mbak tuh. Nah, karena mungkin lebih ke awareness kita sih. Mereka sudah kadang kita tuh nggak sadar bahwa diri kita tuh perlu loh untuk kembali lagi, stay grounded, dan untuk menyenangkan. Karena kan selain dari kebahagiaan yang tampak dari dalam, ketika itu sudah diperbaiki dan tertata, biasanya kondisi luar itu secara alami itu otomatis kok ya Mbak ya ternyata ya. Iya, kadang apalagi ya itu kan keadaan kerjaan di luar yang bikin kita hektik, itu perlu banget sih. Oke. Ya ini berarti mungkin Sarah Despa dengan adanya fasilitasi alam yang mendukung, ada view estetik interiornya dan juga space yang memanjakan mata ini ya. Tadi ada kayak view ada suhu, ada alamnya, itu mungkin sangat cocok ya untuk dunia Jogja yang mungkin terutama orang-orang kantor yang sibuk atau mungkin beberapa ya pejabat-pejabat. Ini kayaknya kemarin selain dari beberapa bule ya Mbak ini peminatnya, kayaknya ada artis nasional ya, Luna Maya pernah kesini ya sama Maxim ya. Kita kaget sekali, tapi beliau datang ke cabang yang Prawiro Taman karena di sana lokasinya memang lebih strategis Mas. Kita ada booking, manajernya booking untuk Luna Maya sama Maxim sama ada satu lagi kita nggak tahu namanya. Jadi ya puji Tuhan sekali saya sangat happy dan bangga karena untuk manajer booking Sarah Despa itu pastinya ada research kan, nggak mungkin sembarang tempat dibookingkan untuk seorang Luna Maya. Artis ya gitu. Nasional lagi Mbak ya. Jadi ya kami sangat bangga, happy dengan tim mereka juga sangat. Ya mungkin sukses terus ya Mbak. Berarti ini ada 2 cabang ya di Sarah Despa ya Mbak ya. Nah ini kan tadi sudah ya kita ngobrol-ngobrol tentang bisnis yang dijalani kan juga menjadi sebuah fondasi bersama Mbak Juli ya untuk beberapa kegiatan ya Mbak ya. Ini saya juga kemarin kan kayaknya melihat-lihat tuh Mbak Juli kayaknya tuh tour traveling ya ke beberapa negara di benua Eropa ya Mbak ya. Itu berapa negara tuh kira-kira itu? Kok kayaknya banyak banget tuh kalau lihat. Untuk traveling sendiri sebenarnya hobi Mas. Hobi. Karena kan kerjaan saya di Sarah Despa ini untuk menyenangkan hati orang ya. Jadi kembali lagi. Saya harus happy dulu. Jadi always we need to be happy before we make others happy. Nah kemarin kebetulan udah
ini sih impian sebenarnya ya, bucket list saya untuk bisa traveling di benua Eropa yang beberapa negara dan sendiri. Oh, sendiri? Iya. Tanpa I.O.? Tanpa I.O., tanpa sponsor. Ya pakai kayaknya open sponsor boleh. Dan kebetulan puji Tuhan saya itu banyak teman. Jadi di beberapa negara ada beberapa teman yang memang membantu untuk mengakomodasi. Jadi mereka sangat terbuka untuk, ayo Jul, kalau ke negara ini stay di tempatku aja. Nah itu juga nilai plus sih Mas, karena jujur untuk traveling ke Eropa itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Budget berapa tuh Mbak biasa kira-kira? Estimate berapa ya, tergantung. Ya, kalau kemarin kan kemarin kayaknya sampai 9 negara ya. 9 negara. Di benua Eropa, negara maju semua tuh. Itu price list deh bocoran budget estimasi sampai berapa deh kira-kira tuh. Dengan perjalanan sendiri ya. Ini aku harus nyeritain budget yang aku spend. Ya nggak apa-apa sih, secara umum aja gitu. Untuk pemula yang belum belum berpengalaman traveling, harus siap berapa sendiri, gitu tanpa agent. Aku sarankan untuk booking dari agency karena nggak gampang ya berarti ya. Karena nggak segampang itu Mas. Jadi ada kok banyak paket yang 30, 50 tergantung tujuan. Dan tujuannya kemana. Karena bisa nyasar juga ya di sana ya. Nyasar, akhirnya nyasar gitu. Cuma memang dari tahun 2012 saya sudah pernah kerja di Eropa, di negara Norwegia. Norwegia. Itu ada sistem pertukaran budaya 2 tahun. Nah dari situ saya dapatlah teman-teman di sana. Oh berarti ada dapat circle yang di negara-negara luar negeri ini itu dapat pas di Norwegia itu. Pas di Norwegia, kebetulan banyak sekali teman, dan waktu itu sosial media belum se-booming ini ya. Itu tahun berapa Mbak itu? Tahun 2012 sampai 2014 masih belum sih. Mas. Oh masih belum. Instagram WhatsApp aja kayaknya baru deh itu. Iya, Instagram aja kayaknya masih baru-baru banget itu kayaknya. Baru banget itu. Okay. Nah, jadi kemarin yang negara yang saya datangin Skandinavia itu Skandinavia, Norwegia, Swedia, Denmark. Terus turun ke Berlin, Jerman. Oh, Jerman ya. Jerman. Kemudian Praha itu Republik Ceko. Kemudian ada Milan sama Brescia di Italia. Nah, Prancis nggak? Prancis enggak, dulu sudah pernah. Nah, kemudian lanjut ke Switzerland karena keluarga gua ada di sana. Keluarga dari yang di Indonesia atau? Suamiku. Oh, suami ya. Suaminya bule juga ya ini ya. Suami pulang kampung di Switzerland. Terus naik lagi ke Belanda. Belanda. Nah, balik lagi ke Swiss, turun ke Spanyol. Capek, lumayan capek. Itu berapa bulan Mbak kemarin Mbak? Totalnya 2 bulan Mas. 2 bulan ya? Berarti di tiap negara itu Mbak Juli itu estimate berapa minggu nih di sana? Tergantung, kalau yang di Norway itu 2 minggu. Oh, di Norway 2 minggu. Terus di Prague 10 hari. Terus di Milan 5 hari. Di Switzerland 2 minggu. Terus di Spanyol kayaknya 5 hari. Yang lain-lain cuma mampir 1 malam, 2 malam. Kadang transit, jadi sekalian lah jalan-jalan ke kotanya. Nah ini kan paling lama di Switzerland ya. Switzerland itu kampung halamannya suami ya. Saya. Switzerland itu bukannya kalau yang di Instagram itu yang alamnya itu indah banget kayak di film-film dongeng itu ya Mbak ya? Betul, itu? Betul. Yang banyak airnya jernih-jernih, terus rumputnya masih hijau-hijau, banyak sapi-sapi. Jadi di sana itu kayak kamu datang ke sebuah lukisan. Itu sebenarnya gimana tuh Mbak? Switzerland itu apakah dia itu bentuknya sebuah kota negaranya, atau memang sebenarnya rata-rata negaranya itu kayak pedesaan gitu ya? Switzerland itu negara kecil yang memang sudah powerful ya. Sudah tahu lah ya. Negara asuransi sama bank dunia. Maksudku itu. Jadi di sana itu pedesaan, banyak pedesaan, dan juga
rumah-rumah kalau yang bersih yang di kota, karena mereka punya sistem, Mas. Jadi bangun rumah itu nggak seenaknya. Harus seandainya nih Masnya punya tanah berapa ratus meter. Nah, itu ada maksimum buildingnya. Berarti ada kayak semacam maksimal bangunannya berapa, sisanya untuk kayak semacam ruang terbuka hijau atau apa gitu. Benar, itu. Itu dari pemerintahnya ya? Dari pemerintah. Jadi walaupun tanah sendiri nggak boleh full bangunan ya. Dan semua harus di approve sama pemerintah. Baru boleh bisa bangun. Makanya kok hamparannya itu luas hijau-hijau banget ya. Berarti istilahnya tertib lah ya, Mbak ya. Iya, dan mereka juga sangat melindungi alam. Ya, jadi ketika alam, park, hutan itu jangan diuweh-uweh. Makanya kok kayak masih dalam, ada rumah belakangnya masih hamparan luas, ada hutannya kombinasi gitu ya. Tapi jalannya pun juga mulus ya, mulus. Karena ya negara kecil sih, Mas. Jadi kadang ya kita nggak bisa compare ya antara Indonesia sama negara, karena Indonesia ini besar sekali, dan tidak semudah itu. Benar sih. Iya ya. Dan juga suku dan budaya kan banyak banget ya. Sangat beda. Beda budaya di sana ya. Tidak hanya Switzerland, Norwegia juga sangat similar, tapi lebih karakternya beda. Kalau Switzerland itu kan lebih ke pegunungan gitu kan. Nah, kalau di Norway sendiri banyak hutan dan laut. Di Norway ya? Tebing-tebing atas laut, namanya fjord. Jadi aku juga rekomen kalau suatu saat Masnya punya rezeki, pengennya coba Norway. Norway sangat bagus. Norway sama Switzerland, dua-duanya bagus ya? Bagus. Karakternya tapi beda? Beda karakter. Kalau di Norway itu kan di kutub utara, jadi Masnya kalau penasaran, mungkin pernah dengar dengan aurora. Nah, itu. Iya, itu Norwegia yang paling utara. Ya ada karakternya sendiri ya masing-masing ya. Negara yang di hati, yang sangat berkesan juga, karena waktu itu umur 20 tahun saya menginjak pertama kali di Eropa, di negara Norwegia. Yang waktu kerja dulu ya. Iya, makanya saya kembali lagi ke Eropa untuk traveling sekalian temu kangen sama temen dan sama mantan family saya di sana. Yang itu dulu pernah tinggal ya. Pernah tinggal 2 tahun. Lumayan lama ya, Mbak, 2 tahun ya. Lumayan. Untuk di Norway. Nah, ini ngomong-ngomong nih, Mbak, ini kan di setiap negara titik nih. Kayak kemarin Mbak Juli kan sangat akrab dan aktif sama beberapa orang nih. Apakah memang itu di semua negara itu ada semacam kayak teman dekat atau saudara yang memang masih menjalin komunikasi yang baik ya sampai sekarang ya? Iya. Puji Tuhan, saya tuh dikasih rezeki yang luar biasa. Jadi saya ada beberapa teman yang memang di 9 negara itu memang ada teman. Iya, maksudnya minimal 1 orang. Tiap Belanda ada, terus kemarin kita lihat Norway ada, ini ada lagi. Kebanyakan teman itu dari 13 tahun yang lalu, Mas. Yang dari saya tinggal di Norwegia itu ya. Jadi mereka sudah seperti lebih dari teman ya, let's say saudara. Dan mereka pun tahu hobiku traveling. Jadi kita selalu, kadang-kadang kita tuh nggak, kalau teman yang jauhan itu kita nggak selalu chatting, itu nggak, tetapi kalau ada waktu ya kita ngobrol quality. Gitu loh. Jadi mereka selalu bilang, Jul kalau mau ke jalan ke sini, ayo. Monggo anytime gitu. Jadi puji Tuhan sekali. Berarti istilahnya ketemunya pas di Norwegia, kan itu dari beberapa negara ya. Terus akhirnya kejalin sampai sekarang, pas mau ke sini kabari pasti ada quality time sendiri ya. Begitupun juga beberapa dari mereka yang datang ke Jogja, saya juga menyediakan akomodasi untuk mereka. Jadi kayak rumah kita ada satu guest room, itu siapa aja yang mau datang, sampai saya tuh punya ini, Mas, ada buku guest book. Jadi setiap orang yang datang itu mereka ngasih ucapan, tanggal dan lain-lain untuk dari teman yang mana. datang ya. Keren. Jadi itulah ya, namanya kebaikan itu mungkin tidak dibalas secara langsung ya, tetapi
suatu saat mungkin orang lain yang mendapatkannya dan kita juga dapat dari orang lain. Jadi saya percaya dengan take and give sistem. Jadi kita memberi dan juga menerima. Jadi jangan minta-minta doang. Benar. Jadi itulah timbal baliknya. Makanya saya juga belajar dengan pengalaman saya yang kemana-mana selalu ada temen yang mau ditumpangi ya. Karena harga hotel itu sangat mahal Mas kalau di sana ya di Eropa kan. Jadi ketika saya punya rumah, ya saya melakukan hal yang sama. Anytime siapapun yang mau monggo. Di Jogja ya itu di Jogja. Dan beberapa dari mereka juga sudah menginap. Di daerah mana Mbak itu Mbak? Untuk rumah tinggal saya ada di Bantul. Bantul ya. Kalau yang untuk guest room-nya juga sama ya di sana. Di rumah. Di sana ya. Oke. Berarti terbuka untuk yang teman-teman deket ya. Ya, monggo kalau jenengan mau staycation di Bantul ya. Ya kekuatan dari berbagi ya Mbak ya. Itu kadang tidak semua orang sadari ya. Iya, seperti itu. Ya keren banget nih, aku kan juga penasaran tuh Mbak, kalau untuk perbedaan budayanya udah pasti beda ya di beberapa negara, tapi di antara 9 negara yang Mbak Julie lewati itu, kira-kira yang paling berkesan tadi di mana? Switzerland ya? Apa bukan? Gimana ya? Antara temennya atau mungkin sosial budayanya yang mungkin wow banget gitu loh kira-kira. Untuk menurutku setiap negara yang aku kunjungi ada kesannya, tapi mungkin yang lebih spesial ada Norway spesial karena dulu saya pernah tinggal di sana dan kembali lagi setelah 11 tahun. Jadi sangat emosional juga buat aku, kayak aku dulu di sini kerja nggak punya duit banyak, apa-apa harus ngirit, bisanya cuma afford Burger King kayak gitu. Jadi sangat berkesan dan juga cantik tempatnya, budayanya juga beda. Temperature juga beda. Jadi yang paling dingin itu Norway. Untuk negara baru yang saya belum pernah kunjungi itu Praha. Ceko ya. Jadi kota Praha ini hampir di semua pojokan, di semua tempat itu punya karakter sendiri-sendiri. Jadi sangat worth it dan juga untuk budgetnya lebih ekonomis dibanding negara kayak Switzerland atau Norway. Kalau Norway sama Switzerland itu udah 11-12. Nah, sama mungkin Spanyol ya. Spanyol dari apanya nih Mbak? Budayanya kah atau saya aktivitas? Sudah 2 kali ke sana. Nah, Spanyol itu udah pada tahu ya kalau negara ini juga negara spesial yang sportnya number one. Terus arsitekturnya seperti apa, dan ya itu Spanyol yang salah satu negara yang pengen aku kunjungi terus-menerus sampai mungkin memaksimalkan tempat seperti itu. Berarti ada beberapa yang paling berkesan itu ya Mbak ya. Dan juga Italia itu lebih ke kayak kita kehidupan berabad-abad tahun yang lalu itu tidak mati. Masih ada di sana dan kita bisa witnessing. Kayak nostalgia gitu ya, merasakan energinya gitu ya. Jadi hal-hal yang sudah berabad-abad tahun yang lalu itu kita saksikan dengan nyata. Jadi, salah satu contoh spot apa itu Mbak di sana? Kalau di sana aku belum pernah ke sana. Roma kan. Roma itu kan udah tahu banyak sekali tempat-tempat bersejarah ya. Kemarin aku cuma pergi ke Milan sama Brescia. Nah, itu apa yang ditemuin di sana? Kalau Milan itu Duomo ya. Gereja terbesar. Gereja yang sangat yang ikonik tua itu ya. Di situ. Sama di Brescia ada lake danau. Danau itu juga cantik sekali. Yang kemarin di video Mbak Julie kayaknya yoga di pinggir danau itu bukan? Iya, itu juga. Ya di danau itu. Keren ya. Keren jadi sekali. Kayak warnanya itu melihat itu dunianya itu berbeda loh dari sini. Iya, dan ini Mas, dari beberapa negara ini suhunya sangat up and down. Jadi dari utara turun itu dari dingin ke sejuk.
terus turun ke Italia itu panas sekali. Oke. Oh, Italia panas ya? Panas sekali, 33-35 derajat. Kayak di sini ya mungkin ya. Oke. Jadi merasakan energi yang aku dapat dari traveling itu sangat luar biasa. Oke. Dingin langsung panas. Dingin panas, dingin lagi panas lebih panas lagi. Berarti lumayan untuk pemulihannya lumayan ya kemarin ya Mbak? Lumayan. Jadi ya karena ke tempat-tempat baru itu pastinya kita juga observing energi baru ya. Jadi aku juga harus kayak harus relax dulu. Beberapa hari jalan-jalan harus relax dulu, nanti lanjut ke destinasi selanjutnya. Oke, ini sangat keren ya. Ini dari teman-teman dari owner bisnis Sarah Despa. Selain dari menjalankan bisnisnya dengan baik dan sukses, punya hobi traveling nih, dan hobi traveling juga tersustain karena mendukung dari penyembuhan jiwa mungkin salah satunya. Benar, Mbak ya. Iya, dari kebiasaan rutinitas saya setiap hari. Nah kebetulan waktu itu selesai renovasi ini Mas, ini baru direnovasi, jadi selama 2 bulan itu full on kerja. Selama 2 bulan. Jadi otomatis kurang tidur, capeknya bukan cuma capek tenaga ya, tapi pikiran juga. Jadi saya selalu mencoba untuk menyediakan waktu untuk reward ke diri saya sendiri supaya nanti saya kembali lagi ke sini, ke Jogja, fresh mind, dan juga ada beberapa pengalaman saya yang saya ambil dari traveling, karena bidang saya di jasa. Jadi ya dari perjalanan traveling otomatis saya juga merasakan pengalaman jasa yang saya dapat dari sana. Oke. Ya. Istilahnya jadi kan energinya langsung powerful lagi ya Mbak. Kembali lagi. Gitu. Jadi nggak cuma nggak cuma expenses tapi juga investasi. Ya, investasi ke dalam diri. Supaya bisa fokus untuk menyenangkan orang kembali. Diputer semua ya energinya ya. Iya, karena ya itulah kita harus kembali lagi bahwa diri kita, soul kita itu butuh kebahagiaan. Keren. Oke nih teman-teman, nih dari Kak Juli itu sangat keren ya. Mungkin ada pesan nggak nih ke teman-teman kita secara umum nih Mbak Juli, dari seorang praktisi bisnis yang sukses di bidang jasa ya, dan juga seorang yang memiliki hobi yang tetap masih hidup sampai di umur sekarang nih. Kira-kira apa nih buat teman-teman? Saran saya mungkin apapun hobi dan interest kalian, seandainya mau buka usaha dari kecil-kecilan, apapun itu dimulai dari kecil. Saya pun demikian. Jadi kita kembangkan. Jadi jangan ragu untuk memulai. Kalau untuk traveling mungkin coba beranikan diri. Jadi walaupun di tempat yang baru yang belum kalian datangin, pasti ada kendala. Stres untuk mempelajari cara transportasi, karena beda ya Mbak harus transportasi umum Mas, karena kalau di Eropa itu biaya taksi sangat mahal sekali. Jadi nggak usah takut, research dulu. Otomatis kita harus punya bekal ya. Jadi sebelum berangkat traveling itu saya mengumpulkan bekal tentang transportasi, budaya, juga penting itu tentang temperature, cuaca. Suhu ya. Karena kalau kamu nggak bawa jaket, dinginnya nggak cuma dingin 16 derajat, di sana bisa 5 derajat seperti itu. Jadi selalu prepare dan jangan takut untuk mencoba mengunjungi tempat baru, karena dunia itu sangat luas. Dunia itu gede banget loh Mbak. Dunia sangat luas, tetapi juga kecil. Gimana bisa tuh, dijangkau. Mindsetnya mungkin bisa diubah ya. At the end of the day, the world is small. Sangat bisa dijangkau. Dan mereka, dunia ini menunggu kita untuk menjelajahi. Keren banget ya teman-teman, ini dari Kak Sarah Despa, Mbak Jul ini
sudah bisa tahu akan potensi dirinya sendiri dan juga mau memaksimalkan dan juga membungkus keseimbangannya juga dengan traveling. Jadi kalian mungkin harus menemukan diri kalian itu interestnya di mana dulu ya Mbak Juli ya. Setelah itu langsung gaspol. Gaspol. Oke. Jangan takut. Oke ya teman-teman Karakter People, kita sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di acara Ngopi Tipis selanjutnya. Salam. Terima kasih. Terima kasih.